Di video kali ini, gue ingin ngebahas salah satu kesalahan freelancer pemula. Yang penyebabnya itu adalah dari pertanyaan di sebuah grup yang ada di Facebook yang bernama ingin menjadi desainer grafis namun enggan mendesain. Nah, apa pertanyaannya dan apa saja kesalahan-kesalahan freelancer pemula? Mari kita bahas. Nah, jadi seperti yang bisa kalian lihat di layar ini itu adalah pertanyaannya. Cukup panjang ya pertanyaannya ya. Tapi kalau gue boleh singkatkan itu tuh intinya adalah jika klien itu meminta file master design itu tuh diiyakan atau tidak. Kalau teman-teman itu ngeliat di kolom komentarnya itu tuh ada berbagai macam reaksi dari netizen. Tapi yang paling banyak itu ya yang gue lihat itu adalah memperbolehkan di-share ke klien, tapi di flatten atau di rasterize gitu ya. Tapi ada juga yang bahkan bilang kalau nggak perlulah ngasih file master ke klien atau ya ditolak gitu. Sebelum kita masuk ke beberapa kesalahan-kesalahannya, gue ingin ngebedah beberapa alasan kenapa sih banyak sekali freelancer, terutama desainer itu takut memberikan file masternya ke klien. Yang pertama, kalau ini sesuai dengan apa yang dikatakan si TS-nya itu, yaitu adalah rahasia dapur. Jadi takut rahasia dapurnya itu terbongkar. Tapi ini mungkin oke gitu ya. Tapi menurut gue ini bisa diperdebatkan gitu ya. Karena rahasia dapur apa yang ingin terbongkar gitu dari sebuah desain kalian gitu kan. Toh kalian juga bukan tukang sulap gitu. Nah, yang kedua itu banyak sekali desainer atau freelancer itu menganggap bahwa jasa desainnya itu nggak termasuk dari file masternya. Dan yang terakhir, yang menurut gue ini alasan paling kuat ya, dan gue juga ngerasain hal ini di awal-awal gue ngawalin menjadi freelancer, itu adalah takut kehilangan klien. Nah, ketika kita udah tahu alasan-alasannya, mari kita bahas beberapa kesalahan-kesalahan dari freelancer pemula. Yang pertama, yaitu sebenarnya hal-hal ini itu terjadi karena kita sebagai freelancer itu nggak clear nih masalah harta gono gini. Nah, harta gono gini itu apa? Itu macam-macam bentuknya. Bisa jadi file master, bisa jadi hasil artwork terakhir, bisa jadi itu adalah handovernya, atau bisa jadi itu macam-macam lah pokoknya gitu. Sebenarnya inilah hal-hal yang sebenarnya ada di kepala kita tapi nggak kita omongkan gitu ya. Nah, sebenarnya ini tuh bisa teratasi dengan kalian itu memakai SPK kerja atau ya surat perjanjian kerja. Gue punya template-nya itu ada di bawah sini kalau kalian mau ngecek. Tapi kalau kalian nggak pengen ribet-ribet pakai SPK gitu ya, teman-teman sebenarnya bisa nanyain aja hal itu di awal ke klien teman-teman gitu. Kayak misalnya diperjelas nih, misalnya ini kita ngedesain itu tuh cuman nanti di akhir itu tuh filenya gue kasih cuman file artwork akhirnya aja ya, untuk file masternya nggak gue kasih gitu. Ataupun kalau misalnya lu pengen, gue akan ngasih extra charge gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman itu hal yang kayak gini nggak jelas itu ya, kayak di case-nya si TS ini gitu, dan kemudian kalian itu memberikan file yang sudah di flatten misalnya .psd tapi layernya semuanya udah di merge jadi satu atau jadi 3 layer gitu ya, terus kemudian dikasih ke kliennya, menurut gue jangan mengikuti hal tersebut gitu, atau jangan melakukan tersebut, jangan terlalu gabah. Karena apa? Karena kalau kayak gitu itu tuh akan merusak reputasi teman-teman gitu. Jadi ketika klien itu berharap dapat file komplitnya yang dimana dia bisa ngedit dan lain sebagainya, ternyata yang didapat adalah bukan yang file yang bisa dia edit, tentunya ini akan memberikan statement negatif atau cap negatif ke teman-teman sebagai freelancer. Dan omongan-omongan negatif ini akan tersebar sangat luas sekali dan sangat cepat sekali gitu ya. Jadi kalau memang misalnya teman-teman nggak mau ngasih, ya bilang aja gue nggak bisa ngasih ini karena nggak masuk perjanjian kita. Ataupun misalnya lo pengen si file ini lo bisa ada extra charge gitu lah. Nah, salah satu solusinya tadi udah kita bahas, yaitu adalah kalau misalnya teman-teman nggak clear nih terkait harta gono gininya itu, teman-teman bisa ngasih extra charge gitu ya. Harga untuk extra charge ini berapa bang gitu ya, macam-macam sebenarnya, itu terserah dari kalian sendiri gitu. Kalau kalian ngerasa ya mungkin 30% dari harga desain gue oke gitu, dan klien mengokekan, ya berarti kan nggak ada problem di situ. Nah, atau gitu ya, kalau misalnya klien itu nggak mau membayar extra charge dan juga kalian sedikit berbaik hati, kalian bisa memberikan gratis hanya di kali ini saja gitu. Jadi file masternya kalian kasih gratis.
untuk seluruh project itu, tapi hanya untuk project ini saja, tapi tidak untuk project-project ke depannya. Jadi klien itu akan tahu juga gitu bahwa untuk ke depan-depannya kalau misalnya gue sebagai klien ingin meminta file masternya, itu gue akan ada biaya tambahan, dan kalau bisa itu juga dikasih tahu harganya berapa gitu untuk mendapatkan si file master itu. Jadi klien itu nggak beli kucing dalam karung lah gitu. Nah, yang kesalahan kedua yaitu ini sebenarnya sudah dibahas tadi di alasan-alasannya, yaitu adalah takut kehilangan klien. Ya, gue tahu sih, gue juga pernah mengalami hal tersebut. Gue menolak untuk memberikan file master gue karena takutnya ketika gue ngasih file itu tuh gue tidak akan di hire lagi, dan menurut gue ini adalah mindset yang paling fatal dan harus dihindari gitu ya, untuk teman-teman freelancer gitu. Karena daripada teman-teman mikir kayak, oh gue nggak mau ngasih ini nih, nanti gue nggak di hire lagi, kenapa teman-teman itu nggak mikir atau bertanya balik seperti adakah yang salah gitu ya dari service gua atau dari harga gua gitu, sehingga mereka itu pengen meminta file masternya dengan asumsi bahwa ketika mereka minta file masternya itu mereka akan ngedit sendiri gitu. Jadi kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang salah ya gitu, apakah harga gue kemahalan, ataukah service gue nggak bagus, atau memang iya ada klien-klien aja tipe-tipe yang seperti gitu mereka ngotot gue bisa kok ngedit sendiri gitu ya, karena mungkin bisa lebih murah dan lain sebagainya gitu. Tapi percayalah sama gue, kalau klien itu akan balik lagi ke kalian kalau memang dia itu puas dan juga cocok dengan kalian gitu ya. Kecuali memang kontraknya udah habis, misalnya 2 bulan gitu, kontraknya habis, ya udah gitu, kalian nggak akan dipakai lagi gitu. Tapi percaya sama gue, ketika klien itu puas dengan kalian, cocok juga dengan klien itu pasti akan dipakai kembali gitu ya. Kecuali memang itu adalah tipenya project based gitu ya. Misalnya untuk initiation awal gitu ya, bikin logo, bikin brandingan dan lain sebagainya itu sama kalian, tapi ketika untuk menjalankan bisnis day to day bisnisnya itu dengan desainer lain, itu lain cerita gitu ya. Karena mungkin kalau inisiasi itu harganya bisa lebih mahal, sedangkan day to day bisnis misalnya mereka punya internal designer atau mereka nemu desainer yang lebih murah, ya mereka akan ke tidak kalian gitu ya. Nah, lagian juga ketika teman-teman itu memberikan file master itu ke klien, itu sebenarnya kalian itu juga ya nggak kehilangan apa-apa gitu. Apa juga yang hilang kan dari kalian yang seperti itu? Apakah rahasia dapur kalian terbongkar? Ya kenapa gitu? Kalau terbongkar emangnya kenapa gitu kan? Tapi kan kita jadi kehilangan klien bang gitu. Kalau kita ngasih file kita gitu, bisa jadi mereka akhirnya ngedit sendiri nih sama desainer lain, atau mereka ngedit sendiri nih sama freelancer lain, gue nggak dipakai lagi. Iya, pun kalian nggak ngasih file master kalian ke mereka, kalau mereka itu nggak cocok atau mereka nggak mau nge-hire kalian lagi, ya mereka pun nggak akan balik gitu ke kalian. Jadi ujung-ujungnya mereka minta nggak minta pun, kalau misalnya mereka nggak mau hire kalian lagi, ya nggak akan balik gitu. Jadi percuma gitu kalau misalnya teman-teman nge-hold si file master itu biar nggak diminta oleh klien gitu. Dan dari gue, ini mungkin perspektif gue pribadi ya, sebagai freelancer designer juga, gue tuh kebetulan gue juga pernah ada project yang seperti ini gitu ya, yang kasusnya seperti ini sama. Justru gue itu makin kesini makin penasaran gitu ya, ketika desain yang kita buat, yang kita inisiasi itu di-develop oleh desainer lain gitu. Kita tuh ingin melihat bahwa gimana sih kalau desainer lain mengembangkan apa yang sudah kita buat, angle apa yang berubah, di implementasinya kayak gimana. Justru gue itu lebih penasaran ke arah situ gitu. Dan menurut gue juga, toh kita juga udah dibayar dengan pantas gitu ya. Kita memang dibayar tidak dengan pantas baru kalian bisa ngomel-ngomel. Kita sudah dibayar dengan pantas, sudah sesuai dengan kesepakatan, sesuai juga dengan timeline projectnya gitu. Misalnya 2 bulan, ya udah 2 bulan aja gitu. Toh ya itu menurut gue nggak ada masalah sama sekali sih. Jadi itu adalah beberapa kesalahan freelancer pemula ketika baru memulai karir freelancernya. Yang pertama yaitu adalah nggak clear masalah harta gono gidinya seperti file master ini, dan yang kedua adalah takut kehilangan klien. Boleh dong tulis di kolom komentar kalau teman-teman relate dengan konten seperti ini, dan kalau teman-teman punya pertanyaan-pertanyaan lain terkait freelance, itu bisa teman-teman tulis di kolom komentar di bawah sini. Dan jangan lupa cek link ada di bawah sini kalau kalian tertarik membeli produk-produk digital yang gue buat. Saya Kemal dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.